Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam, Malam Pak Oli. selamat malam. Oke, malam ini Selamat malam Pak Oli, Pak Yu. kita Malam-malam. edukasi lagi. Hari ini kita edukasinya apa ini? Ngopi, ngopi cuan. Nah, mau cuannya siapa yang mau di kopi? Ini ada siapa, Jen? Ada Pak Setio, Bu Paulin, Pak Eko, Oh, Pak saya Jo. Pak belum bisa. Ada Pak Yohanes. Silakan. Cuannya siapa yang mau di copy? Nah, kita berbagi strategi, Ya, berbagi cara. Ada yang mau sharing? Tadi ada Pak Yanuar ya? Mana orangnya? Oh, hilang lagi deh. Ayo, siapa yang mau sharing? Saling berbagi. Pak Herman nggak ikut ya. Pak Herman, oh yang mana Pak Herman? Oke, jadi kalau nggak ada ini. Nah, jadi eh, besok kita kan mau trading dan pastinya di saat kita trading setiap hari kita memiliki target profit masing-masing. Ada yang punya target sehari cukup 500.000, ada yang sehari cukup 1 juta, ada yang sehari 2 juta. Tiap orang pasti akan memiliki target masing-masing setiap hari. Kalau di Master Cuan ya, di Master Cuan saham setidaknya setiap hari itu bisa menghasilkan 1 juta per hari. Dengan modal yang bisa ditradingkan itu antara maksimal 20 juta. Jadi antara 5 sampai 20 juta. Saya ambil rata-rata, saya ambil tengahnya 10 juta. Jadi gimana caranya supaya setiap hari kita bisa konsisten profit 1 juta dengan modal 10 juta. Gitu. Jadi sehari kalau udah 1 juta bagaimana? Ya udah selesai tradingnya. Maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan supaya setiap hari bisa menghasilkan 1 juta per hari dengan modal 10 juta. Untuk bisa menghasilkan 1 juta per hari, maka tradingnya adalah dengan cara fast trade. Tradingnya dengan cara fast trade. Nah, fast trade itu ada beberapa tipe. Yang paling sering kita gunakan yaitu selera pemberani, ATM harian, dan scalping. Dengan 3 tipe ini, setiap hari harusnya kita bisa menghasilkan 1 juta per hari dengan modal 10 juta. Caranya gimana? Caranya, misal besok pagi,
Oke, saya awalin dari sore sebelum market tutup. Sebelum market tutup tadi sore bisa. Tadi sore kita sudah bisa memulai membeli saham. Kalau tadi sore belinya, berarti saham yang kita beli itu adalah saham yang memenuhi kriteria selera pemberani, ya, yang memenuhi kriteria ATM harian, atau yang memenuhi kriteria scalping. Itu. Jadi yang pertama, saya dari ATM harian. Kalau kita nyari ATM harian, saham yang pertama kita cari yaitu adalah sahamnya akselerasi. Ini. Lalu saham akselerasinya ini, candlenya harus candle HA yang biru pertama. Yang ketiga, candle yang biru pertama ini harus sejajar atau paralel. Yang keempat, candle bayangan shadow height-nya itu shadow height harus lebih besar dari 3%. Ini. Yang kelima, pastinya offernya habis. Lalu yang keenam, bidnya juga tidak ada yang kosong dan tidak gap up. Yang ketujuh, sahamnya tidak gap up. Ini. Jadi saham yang memenuhi kriteria ini kita gunakan untuk ATM harian. Sore tadi harusnya sudah beli. Ini. Berarti tadi sore sahamnya apa? Sahamnya tadi sore itu kita dapat yang namanya kode sahamnya adalah SMKM. Nah ini. SMKM candlenya biru pertama. Paralel. Candle bayangan 3%, lebih besar dari 3%. Nah ini juga saham akselerasi. Nah, ini maka masuk ke dalam ATM harian. Tadi sore harusnya beli. Belinya berapa? 10 juta. Ini. Besok pagi jual. Pagi tinggal jual. Targetnya berapa persen? Minimal 3%. Kalau sore beli, pagi untuk selera pemberani ini, ya 3%. Minimal. Jadi pagi-pagi ini sudah profit kalau 3%. Berarti sudah 300.000. Gitu. Oke. Atau opsi yang lain bisa yang masuk ke dalam selera pemberani. Apa tadi sore? Humi. Ya. Humi kriterianya adalah candlenya biru pertama. Candlenya sejajar atau paralel ini. Candle bayangannya lebih besar dari 10%. Humi. Tadi sore beli. Belinya berapa? Di 10 juta. Karena modalnya 10 juta. Kalau untuk yang selera pemberani, besok auto sell setidaknya 5%. Ini. Jadi kalau selera pemberani, ini 5%. Kalau ATM harian, 3%. Kalau tadi beli 10 juta, entah beli untuk Humi, entah beli untuk SMKM, besok pagi jam 9 market buka, setidaknya kita bisa profit entah 500.000 atau 300.000. Itu baru satu kali transaksi. Jadi pagi-pagi kita itu harus happy dulu dari transaksi sore hari sebelumnya yang kita lakukan. Ini minimal. Ini yang nggak memantau nih maksud saya. Ini yang nggak memantau pergerakannya. Sore beli, pagi auto sell.
Walaupun kemungkinannya, probabilitasnya bisa lebih dari 5%. SMKM juga bisa lebih dari 3%. Tapi kalau auto sell, ini akan dapat pagi-pagi. Yang beli Humi bisa 500.000, yang beli SMKM bisa 300.000. Ya. Baru satu kali transaksi. Lalu setelah dijual, ngapain lagi? Ditransaksi lagi dong. Karena targetnya kan 1 juta. Kalau 500.000, 1 juta kan belum dapat. Masih 500.000. Nah, maka saat jam market buka, baru kita cari sahamnya. Nah, tinggal misal nih ya, yang sudah Humi deh. Berarti butuh setidaknya 2 atau 3 kali transaksi. Misal pagi sudah dapat 500.000, lalu saat market berjalan, apa yang harus kita transaksikan? Saham seperti apa yang harus kita beli? Untuk tahu saham apa yang harus kita beli, maka kita harus memahami yang namanya indikator. Entah besok, misalnya tadi sore udah beli, besok pagi kan auto sell nih, Bumi, udah selesai. Lalu setelah itu, akan transaksi lagi. Maka Bapak Ibu tinggal menggunakan indikator apa yang mau dipakai. Ya. Apakah menggunakan, misal nih ya, yang paling mudah. Yang paling mudah itu parabolik SAR, Heikin Nashi, sama parabolik SAR. Misal pakai Stockbit deh. Yang hanya punya Stockbit bagaimana? Gak apa-apa, pakailah Stockbitnya. Tapi tungguin, tapi pantau sahamnya. Jadi misal tadi beli, besok pagi udah jual, baru mau transaksi lagi. Nah, di saat Bapak dan Bu mau transaksi lagi, pastikan saham yang dibeli itu candlenya biru pertama, parabolik SAR-nya pindah ke bawah, dan super T-nya pindah ke bawah. 3 indikator gunakan bersamaan. Belinya berapa? 10 juta. Kalau nggak ketemu kondisi seperti ini, jangan sekali-kali beli. Karena Bapak dan Ibu di saat beli saham, itu tidak mau turun sahamnya. Bapak dan Ibu nggak ingin saham yang dibeli itu turun. Atau saham yang kita transaksikan, itu kita sebenarnya nggak mau sahamnya minus. Yang diinginkan adalah setelah kita beli, sahamnya harus naik. Nah, maka untuk mendapatkan saham yang setelah kita beli dan sahamnya naik, maka belilah saham yang candle Heikin Nashi-nya biru pertama, parabolik SAR-nya pindah ke bawah, super T-nya pindah ke bawah. Di time frame 1 menit. Ini. Target profitnya berapa? Target profitnya nggak banyak. 2% saja. Jadi setelah beli, lalu naik 2%, jual. Kalau masih naik lagi gimana? Nggak ada urusan. Udah selesai, 2% selesai. Ya misal tadi kan udah 500.000. Habis itu beli lagi 200.000, 2%, berarti 200.000. Ini sudah 700.000. Oke, transaksi pertama, transaksi kedua. Masih dapat 700.000. Habis itu, cari lagi saham yang lain. DOH. Atau apapun.
pastikan saat mau beli saham, ya, pastikan saat mau beli saham, candlenya ya, candlenya biru pertama, parabolik SHARP pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah. Ini contoh. Satu. Kalau gimana tadi? Nah ini bisa. Nanti kalau 2% kan cepat ini. Misal ini beli satu lagi, berarti 200.000 lagi. Targetnya hanya 2%. Jadi 500.000, 200.000, ini 200.000, 900.000. Berarti satu kali transaksi lagi udah 1 juta. Sahamnya apa? Boleh saham yang sama. Oh, sorry ini, biru pertama parabolik SHARP. Boleh saham yang sama, boleh saham lain. Ini Jikon misal. Jadi nggak perlu banyak-banyak transaksi saham itu dalam sehari. Tapi di saat kita beli, memang di saat momentum yang terbaik. Kalau nggak ketemu momentumnya, jangan beli saham. Ngapain beli saham? Jadi kalau nggak ketemu biru pertama, parabolik SHARP pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah, jangan beli. Percuma. Jadi kalau tadi berarti transaksi cuma 4 kali. Ini. Mungkin akan nanya, lalu dapat sahamnya ini dari mana? Kok bisa tahu ini sahamnya akan naik? Ya, caranya cukup mudah, Bapak Ibu, tinggal lihat dari top gainer. Dari top gainer, Bapak Ibu akan dapat saham-saham itu yang sedang aktif. Semua kan pasti punya nih data top gainer. Perhatikan saja saham-saham yang 15, nomor 1 sampai nomor 15, atau paling mudah itu nomor 1 sampai 10. Saham yang nomor 1 sampai 10 ini aktif sahamnya. Akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kita tinggal nunggu momentumnya. Ini. Jadi sehari transaksi itu maksimal 5 kali deh. Mulai jam 9 sampai jam 4. Ya maksimal 5 kali aja. Tapi transaksinya di saat yang benar-benar tepat. Maka supaya bisa tepat transaksinya, Bapak dan Ibu harus melihat grafiknya. Tanpa melihat grafiknya akan susah untuk tepat belinya di waktu yang tepat. Jadi nggak ada sebenarnya trading saham itu. Kita beli apa saham sekarang? Nggak ada. Karena itu pasti nggak tepat. Orang yang nanya, beli apa sekarang? Nah itu berarti dia nggak melihat grafiknya. Kalaupun beli, asal. Kalaupun profit, kebetulan. Kecuali memang yang menggerakkan. Beda. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngelihat grafik, tapi bisa menggerakkan harganya, nggak apa-apa. Tapi bagi yang belum bisa menggerakkan harganya, maka kita harus mengikuti alur pergerakan saham. Itu. Jadi sehari 1 juta aja minimal lah 1 juta. Kalau lebih ya anggaplah bonus. Kalau memang udah bosen dengan 1 juta setiap hari, silakan tingkatkan cuannya. Tapi pastikan belinya memang di saat yang tepat. Gitu. Jadi mau beli di saham yang sama, sehari transaksi beberapa kali boleh, asal waktunya tepat. Sehari saham yang dibeli beda-beda juga boleh, tapi belinya harus di saat yang tepat. Saat yang tepat itu adalah
di saat indikatornya memberikan sinyal beli. Di saat indikatornya memberikan sinyal beli. Tanpa Bapak dan Ibu melihat grafiknya, akan susah untuk mendapatkan momen terbaik untuk beli. Atau belinya hanya berdasarkan euforia aja. Tuh. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, maaf. Yes. Ah, tadi yang dijelasin itu kita pada saat beli itu baik itu candlenya biru pertama itu semua time frame yang sama ya atau yang daily, nah terus baru dilihat itu kalau buat fast rate ini atau gimana Pak Oli? Jam berapa Pak pastinya? Ah, nggak pada saat perjalanan waktu Oke. misalnya jam 10 ya, misalnya Ya. jam 10. Nah, kita kita lihat daily-nya ternyata hari ini dia biru pertama. Nah, terus pada saat jam 10 tuh kita lihat yang biru pertama juga lagi. Gini. Jadi misalnya saya mau beli saham jam 10. Nah, Apa yang harus diperhatikan? Maka kita harus tahu, saham ini kalau naik, berarti time frame-nya itu sebenarnya hanya di time frame menit yang kita lihat. Time frame daily itu nggak perlu kita lihat. oh iya iya. Iya. Nah, tapi yang di time frame menit, candle-nya harus biru pertama, paraboliknya pindah ke bawah, super trend juga pindah ke bawah. Di time frame menitnya. Itu Iya, maka iya. sahamnya akan naik. Misal, time frame daily-nya merah, tapi time frame 1 menitnya, candle-nya biru pertama, paraboliknya pindah ke bawah, super trend-nya pindah ke bawah, yaitu kita beli. Karena tujuan kita adalah untuk scalping. Fokus utamanya di menit. Daily itu hanya pendukung. Gitu. Nah, terus tambahan lagi Pak Oli. Kadang-kadang saya beli itu ini apa namanya? Pada saat beli naik dikit langsung turun itu terus gimana ya kadang-kadang pasti naik lagi gitu mikirnya gitu kalau kalau teorinya kan begitu turun harus langsung dijual. Nah itu gimana ya Pauli ya? Nah, maka saat beli harus dievaluasi lagi. Benar nggak saat beli itu biru pertama parabolik SAR pindah ke bawah? Ya, Kalau itu benar, berarti kan akan naik. Jualnya kapan? Saat parabolik SAR pindah ke atas. Jadi saat belinya itu harus kita evaluasi lagi, benar nggak belinya? Momentumnya apa? Momentumnya pas nggak? Tapi Kalau momentum itu biasanya apa namanya begitu kita dapat momentum pas turun, maksudnya pola berisnya pas turun biru pertama, terus berarti kan hitungan pada saat itu kita beli. Nah, itu begitu naik bisa langsung cepet turun nggak Pauli ya? Saya pernah bisa, nemuin itu cepet banget kadang ada pas sama apa itu begitu ini udah buy baru naik satu titik langsung turun lagi cepet nah itu. bisa. Jadi naik turun itu bisa. Cepat iya, maka itu bisa kita lihat dari bid overnya. Kalau bid overnya ada yang kosong-kosong, ya dia ugal-ugalan naiknya. Oh, kosong itu maksudnya yang misalnya yang nomor misalnya 100 itu ada isinya 101 kosong 102 ada isinya gitu maksudnya Pauli. Ya, betul. Oh, Di kosong itu kayak saham. Nah, ya, oke, makasih Pauli. kayak gini nih. Ini kan kosong-kosong nih. Iya,
Nah ini dari harga 270 bisa langsung turun ke 256. Ini. Jadi nggak ke 264 enggak, langsung 256. Langsung cus gitu. Iya. Nah kalau yang seperti ini Ya, ya. kosong-kosong atau lotnya kecil-kecil kayak gini, nah itu bisa lompat-lompat istilahnya. Iya, bisa terjun bebas ya gini boleh ya. Bisa. Bisa Pak, saya pernah ngerasain itu. Nggak pakai tali lagi Pak ya. Jadi Waduh, nggak pakai tali Pak, langsung itu, langsung nyesek di pojokan. nangis darah jadinya. Iya. Sip, makasih Pak Oli. Oke bos. Ada lagi yang lain? Ya Pak, nanya Pak. Yes, silakan bos. Kalau bid dan overnya sama-sama jumlahnya besar Pak, itu yang harus kita waspadai yang bagaimana ya untuk naik turunnya itu Pak? Untuk Ketika naik. bid dan overnya itu kan sama-sama besar seperti Goto gitu Pak, Oke. dan jumlah bid dan overnya kan sama-sama besar, jutaan Oke. gitu. Ya. Nah ini kita harus seperti apa Pak? Ya di sini kan nggak bisa ngapa-ngapain kita di sini, Pak. Di bid over ini sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak, maksudnya prediksinya Pak, naik turunnya itu kita lihat, kita perhatikan yang mananya Pak? Oke. Naik turunnya, ya kalau yang di over ini angkanya makin kecil, 283, 283, 280, tinggal 100.000, berarti kan akan naik. Ya. Ya sebaliknya, kalau yang di bid ini angkanya makin kecil, ya berarti akan turun. Kalau hanya memperhatikan di sini gitu ya. Iya. Kadang bisa sideways terus ya Pak, agak panjang gitu. Iya, kalau nggak habis-habis atau transaksinya nggak ada, ini kan cuma diem di harga ini. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Pak Holi mau tanya, Yes. di rekomen tuh mau yang selera pemberani atau yang tadi yang scalping Pak, itu kan rata-rata udah menuju ke arah. Terus jam mau nutup kita beli udah susah dapat gitu loh Pak. Mungkin kiat-kiatnya ya kita bisa nggak mungkin kayak ada satu indikasi 3 titik atau 2 titik sebelumnya udah siap-siap beli. Jadi kan kemungkinan bisa dapat Pak. Cuma saya belum bisa tahu kayaknya mana yang bakal naik arah. Nah, baru hari ini kejadian saya tanya Bapak, terus PTPP saya jagain terus, bener gak dia akan arah? Kalau goyang saya langsung siap-siap jual. Ternyata bener, waktu dijual tuh banyak-banyak, tapi akhirnya stop dia. Ya, pas dia stop, mulailah bidnya penuh, langsung gitu loh Pak. Jadi yang agak susah tuh belinya Pak, jam sore itu Pak. Mungkin Bapak kasih kiat lah 3 titik atau 2 titik sebelum itu. Jadi bisa beli lebih cepat dapat. Kalau tahu nggak jadi arah ya langsung lepas jual gitu loh Pak. Oh. Tiap hari nggak dikasih tahu Bu? Tapi kayak tadi Bapak kasih tahu tuh udah, tapi udah arah, udah antrian, udah nggak bakal bisa dapat Pak. Masa sih? Iya. Bukannya setiap Humi? Sebelum tadi arah sudah saya bilang. Iya. Kalau Humi. sore nggak dapat, jangan Iya. komplain. Sebelum arah udah dikasih tahu loh. Yang Humi ya. Kalau Humi saya nggak perhatikan, saya ikut Bapak beli. Mari pas dia 60 mulai turun, dah saya keluar, saya nggak masuk lagi di Mari. Itu yang fast trade.
Ya. Mm-mm. Gitu. Ya kalau yang Mari, Aba itu kan euforia saat pagi-pagi. Yang itu Bareng yang di PM SMKM Pak. apa? SMKM itu pas dapatnya sudah sore. Mm-mm. Maksudnya tahunya sudah sore. Kalau Kumi memang Pak Holi udah kasih tahu waktu siang sesi kedua ya. Kumi tinggal berapa titik ya. Ya. Iya, kalau saya harus idenya sih idenya oke, suruh ngasih satu tik sebelum arah dikasih tahu. Ya, pasti Tapi dah udah arah setiap hari dua. udah saya kasih tahu, Bu. Lewat Zoom kan dikasih tahu. Ya, aduh, Apa harus ditelepon? enggak Pak. Maksudnya mungkin Bapak bilang tuh Kumi 2 Nah, titik ya, tapi saya juga enggak ngerti itu mungkin mau masuk arah atau apa. bukan. Jadi Bukan. bukan gini loh. Kita itu kalau pas saya ikut trading, pas saya ikut beli, Mm-mm. ya saya tahu. Iya, Kadang saya kan juga nggak ikut beli. iya, SMKM saya juga tadi juga nggak beli. Taunya iya, sudah arah, kan gitu. iya, Nah, maka yang bisa saya kasih tahu adalah rambu-rambunya. iya. Ah, Rambu-rambunya apa? Saham seperti apa yang akan arah? Itu iya. ada, kriterianya ada. Tapi kalau saya disuruh ngecek 1.900 saham, ya saya nggak mampu. Enggak Pak, yang pas yang Bapak bilang Oke, general gini yang loh. Oke, kira beberapa Ibu aja. perhatikan ya. Jadi gini, Ya, kalau Ibu mau cari saham yang ya, berpotensi arah, ya. cirinya adalah candle daily-nya biru pertama, oke? Hmm. Lalu volumenya menembus EMA 20. Udah, itu setiap hari cariin aja saham yang seperti itu. Berarti biru pertamanya hari ini kan, bukan kemarin kan? Yang namanya biru pertama gimana? Biru pertama maksudnya tadi pagi cari kan Pak. Jadinya pas dia muncul biru pertama atau waktu udah jam trading saham lah ya sambil cari lagi ya Pak. Udah menunjukkan Iya, biru contoh Humi nih, ini biru keberapa? pertama. Ya udah, ini kan berarti biru pertama. Iya, Lalu lama tinggal dicek volumenya nembus EMA 20 enggak? Kalau nembus, Hmm. ya itu kandidatnya. Volumenya nembus MA20 tuh gimana Pak? Lihatnya Pak. Maaf Pak, kayaknya belum Ini ngerti. di bawah ini volume, garis biru ini EMA, sorry, Ya. MA20. Bisa MA20, bisa MA20. Kalau volumenya ini nembus Oh, garis MA20, saham Mm-mm. ini berpotensi untuk arah. Berpotensi arah. Ya maka setiap hari carilah saham yang kayak gini. Oh ya itu udah ditulis ya volumenya 20 ya Pak ya. Ya. Jadi kalau nanti ketemu saham yang candle daily-nya biru pertama, Ya, lalu volumenya menembus MA20, ya itu berpotensi arah. berpotensi arah. Gak usah ditanyain lagi. Kan gitu. Oke. Supaya apa? Ya, supaya maksud saya, supaya semuanya itu bisa. Masih ragu-ragu Pak. Masih belum khawatir masih salah. Nah, supaya nggak Berarti ragu-ragu harus nyoba berapa kali? Ayo. Bu Pauline, supaya nggak ragu-ragu harus nyoba berapa kali? berkali-kali. Berkali-kali namanya juga ragu-ragu harus 100 berkali-kali. kali. Di saat Apalagi minum, tadi misalnya di saat minum ragu. kopi ya, oh ini panas. Ya, Supaya tiup bisa dulu. minum, itu harus nyoba berapa kali? Supaya nggak ragu panas. Setiap hari Pak. Tiup Sekali dulu. Pak, cuman dikasih es terusnya, jadi nggak panas ya. Oh ya. Itu bisa. Ceritanya Bu Pauline ini yang dimaksud minta ini apa? Arakol. Ini seperti kalau morning call, ini arakol gitu Pak Oli. Enggak, belum. Enggak Pak, kalau Bapak udah kasih tahu kan lebih yakin. Kan Pak saya Poli, juga
kriteria yang Pauli sampaikan itu kalau yang di robot itu yang kriteria Arakan itu ya Pauli ya? Arakan ya. Kalau yang di robot yang ada di Arakan. Tadi trading view yang mana ya volumenya MA20 ya Pak Holi kalau lihat di trading view. Trading view. Iya, kan tadi yang mau arah itu udah volumenya banyak dan sudah mendekati MA20. Oke, ini Kalau trading view. cara Ini trading view, volume. Ini kan ada volume. Ibu indikator ya, kasih volume. indikator, terus Ditambah volume. Itu tinggal di setting. Ini ada MA, input MA20. Ini tinggal dicentang. gimana Pak? Indikator volumenya kan banyak Pak. Jadi pilih yang apa? Volume apa? Volume aja. Volume aja. Udah. Terus Ya udah diklik volume. Ini kan cuman volume. Volume kan cuma ada satu kok. ya, ya, Lalu diklik, kan ya, muncul di layar. ya. Lalu volumenya disetting. Inputnya itu panjang EMA-nya 20, lalu dicentang. Lalu klik Volumenya OK. di setting. Waduh, gimana setting volumenya sebentar. Kok saya volumenya di paling atas ya Pak? Volumenya jatuhnya di paling atas ya Pak? Kalau di tempat saya, ya paling atas ini. Ya, sama. Nah, terus volumenya diganti apa Pak? Tadi Setting. Ibu klik setting, ya, lalu klik input, input ya, terus dicentang. MA20. Ya. Tunggu ya. Lalu coraknya, ini warnanya, volume MA ini dicentang juga, dikasih warna apa, biru misal. Tunggu Pak. Input panjang MA20 gitu Pak. Ya, Ibu lihat di layar ini biar Ibu lebih jelas. Enggak. Iya. Aku enggak. Oh ya. Iya. Tadi enggak kelihatan. Ya, udah warnanya dicentang. Terus udah oke Pak. Benar. Corak yang dicorak, itu Corak. volume MA-nya juga dicentang. Volume MA-nya centang. Terus labelnya udah oke. Ya, udah persis ya Pak. Ya. Tinggal ada lagi. Udah, lalu oke. Bukannya Bu Paulin udah beli trading view sama Pak Holi? Iya, tapi aku melihat volumenya nggak ada. Ini Volumenya saya udah otomatis dari Pak Holi ini dapat. udah. Nah, terus membaca volumenya gimana? Oh, ada volumenya Pak, tapi membacanya udah Membaca muncul apanya? volumenya. Ya, Ibu Yang tinggal apa? Misal bumi gitu kan. Ibu tinggal lihat yang terakhir. Nah, ini. yang Ya, kalau volume MA ini kan ada volume warna hijau ini. Kalau nembus garis berarti volumenya menembus MA 20. waduh. Oh iya, volumenya kecil banget Kan ya tinggal Pak. ya dibesarkan. Tadi saat pengaturan kan garisnya ini bisa dibesarkan. Kalau terlalu kecil, Ya, garisnya itu bisa Ibu pilih dicorak tadi, kan ini ada pilihannya, ya. ketebalannya. Yang corak tadi ya. Pilih yang apa ya Pak? Ya, yang menurut Ibu bisa Ibu ini yang Tadi mana? nggak kelihatan Pak. Matanya udah suntuk. Ya, Pak Kira-kira ambil yang paling besar. yang gimana Pak? Kasih masukan dong yang kelihatan bisa lebih besar. Ini kan ada Kira-kira pilihan. coraknya apa?
Ini loh Bu, ini kan ada pilihannya Ibu klik. Nah Ya. ini kan ada pilihannya nih, bawah ini. Oh, Menurut ini Ibu yang mana yang paling tebal, ketiga ya, aja. yang Mm-mm. bisa jelas gitu. Ya, ya, ya. Nomor 2 boleh, nomor 3 atau nomor 4 yang paling tebal. Ya. Oke, jadi aku coba yang nomor 3. Mm-mm. Oh, yang biru-birunya ya. Yang itu kan Pak di bawah super trend itu kan yang biru-biru menebal itu ya Pak. Kalau lihatnya volume. Volume yang kalau volume berarti ada di volume ini Bu. Coba Ibu klik garisnya. Nah itu indikatornya apa? Kan nanti kelihatan di situ. Garisnya Ibu klik. Nah itu indikator apa? Kalau volume yang ada di volume ini. Kan di situ ada mungkin di situ ada MATS juga ya. Coba saya ikutin yang Bapak. Kompos maritim bed volumenya beda Pak gambar aku. Volumenya. Bedanya di mana? Iya, saya volumenya kalau saya lihat kan Bapak yang garis biru ini kan di atas kayak baloknya kan. Kalau yang saya enggak Pak, rata Pak. Kan sama-sama di Humi kan. Mm-mm. Yang rata itu Nih, garis apa Ibu? Volume kah? Volume apa bukan? volume menurut saya volume Pak. Bukan menurut Ibu Ibu Oh, klik dulu garisnya supaya oh, ini supaya terlihat. mm-mm. Ibu garisnya garis apa gitu. Kan saya nggak bisa melihat punya Ibu garisnya. Ibu klik garisnya, contoh nih ya, punya saya ini saya klik garisnya, maka yang sebelah kiri ini kan oh itu berarti garisnya itu indikatornya volume. Mm-mm. Misal saya klik yang super trend, maka di atas ini sebelah kiri atas ini juga menunjukkan indikator super trend. Hmm. Nah, punya Ibu itu apa? Ibu klik, tinggal klik lalu lihat gitu loh maksudnya. Iya, kan tadi Bapak bilang klik di volume. Saya sudah klik volume, tapi saya nggak tahu garisnya ada di mana. Biru-birunya ada di bawah. Ya. Biru-biru. Ibu settingannya tadi benar apa tidak? Hmm. Ini loh, ini ya. Makanya Ya, coba Ibu lihat punya saya ini. Ini volumenya saya hapus ya. Saya ya, tambahkan indikator volume. ya, Oke. Saya klik volume. ya, Oke. Setelah itu volumenya ini klik settingan. ya, Inputnya ini MA, panjang MA 20. ya, Centang. ya, Coraknya, ya, volume MA ini saya centang. Ya. ya. Otomatis. Lalu klik OK. Ini garisnya udah muncul. Nah, ini udah selesai. Garisnya. Jadi langkah-langkahnya tadi ya, langkah-langkahnya ikutin, maka akan sama. Kalau langkahnya nggak sama, nanti nggak ketemu. Atau di foto Pak Oli Bu, Pak Oli Ya, suruh foto saya coba terus kirim fotoin ke yang WA Bapak ya. Pak Oli biar Coba saya fotoin deh Pak. Pak Oli cara baca yang apa tadi yang MFI itu gimana apa itu Pak Oli? MFI itu Money Flow Index. Itu minggu. Hah? Apa aja?
Ya, lalu Cara bacanya, Kenapa? cara bacanya, fungsi bacanya gimana? Cara bacanya. Oke, bentar. Yang ini ya. Saya kirim ke Pak Holi ya. Ini. Cara bacanya di saat MFI-nya dari merah berubah jadi hijau. Nah, ini waktunya beli, Bos. Nanti sama dari hijau berubah jadi merah, ini waktunya jual. Digabungkan dengan indikator yang lain atau berdiri Bisa. sendiri? Bisa berdiri sendiri, bisa digabungkan dengan indikator yang lain. Oke, oke. Ya, Ibu tuh nggak sama. Ibu time frame-nya 30 detik. Ubah Oh, dulu time frame-nya. oh ya, ganti time frame 30 detik. Pantesan beda ya. Ganti di hari ya. Ya. Jadi kalau mau digabungkan dengan MFI, bisa berdiri sendiri, bisa Oh ya, digabungkan dengan indikator yang lain. ya, benar Pak, udah sama seperti yang Pak Holi ajarin, yaitu volumenya yang garis biru saya tebelin ya Pak ya. Pak Holi itu cepat sekali ketahuan salahnya ya. Saya itu 30 detik, nggak bisa lihat volumenya. Oke, makasih Pak Oli. Ya Pak Holi, terima kasih. Oke. Jadi indikator apapun itu akan memberikan sinyal beli dan sinyal jual. Dan pastinya bisa berbeda saat memberikan sinyalnya. Ya, pastinya akan berbeda waktunya. Contoh nih, ini PP ya. Kalau pakai RSI, sinyal belinya itu saat jam berapa? Jam 11. Oh, nggak kelihatan jamnya. Itu yang di bawah. Ini. Saat MFI-nya masih merah, tapi RSI-nya dia sudah memberikan sinyal terlebih dahulu. Baru berikutnya MFI-nya memberikan sinyal. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus itu jika terjadi bersamaan sinyalnya. Nah, itu bagus saham. Maka kita bisa mengkombinasikan 2 indikator atau 3 indikator. Jadi misal ada 2 indikator memberikan sinyal buy di saat yang bersamaan. Nah, itu sahamnya bagus untuk dibeli. Beli. Gitu. Nuts itu apa Pak Heli? Kenapa? Nuts. Mats. Garis yang 2 itu ya. Yang mana, Pak? Yang garis 2 di atas ini ya, yang nuts. MACD. MATS. Di bawah SAR ini Pak. Di atas super trend. Oh, MATS, Pak. Oh, MTS ya. Ya. Moving average trend sniper. Yang garisnya kuning ini. Nah, itu saya belum tahu Pak. Apa itu Pak? Ya. Jadi ini garis MATS. Ya. Kalau garis MATS ini juga memberikan sinyal buy dan sinyal sell. Sinyal buy-nya silakan kalau pakai indikator MATS, belilah jika garis MATS-nya ini dari kuning berubah jadi Tosca. Coba saya saham yang lain. Apa ya? Yang kuning berubah ini PMMP. Nah ini Mas. Jadi dari saham garisnya ini dari kuning berubah jadi ini biru. Berubah jadi biru. Nah ini waktunya beli. Nanti jualnya sama. Garis biru ini berubah jadi kuning. Ini waktunya jual. Tapi garisnya 2 Pak. Ini satu ya. Kenapa?
garisnya 2 tadi, yang tadi, Yang mana Pak? yang di Homi tadi garisnya 2 ya. Yang satu mungkin super trend tadi. Bumi. Oh iya, iya, iya. Nah ini. Mana tadi? Oh, bukan yang mana yang pertama tadi. Bumi. Kok hilang ya? Yang di atas tadi. Ini di ACST ini Pak. Apa ACST? Oh ya, super trend satunya ya, lupa Satunya saya. super trend. Super trend ya, ya benar. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain? Mau tanya Pak Uli, Ya bos. untuk ini Pak Uli, WA yang sinyal itu ya, WX sinyal itu ya, WX sinyal itu tadi kan Bumi itu ditampilkan kan langsung nol langsung arah itu di 11.42. Nah, sebelum 11.42 itu kok kayaknya nggak ada sinyal itu ya Pak Uli, mungkin berapa tik, mungkin 3 tik atau 5 tik Apa? dan sebagainya. Bumi yang di mana Pak? Yang tadi Pak. Yang 11.42 kalau nggak salah itu kan langsung arahnya di 11.42 itu. Sebelas 42. Kan langsung arah 0 itu kan ya. Tapi kan sebelumnya itu kan biasanya kan ada mungkin 5 kurang 5 atau kurang 3 dan sebagainya, kok nggak ada itu ya. Di atasnya nggak ada. Nggak ada kayaknya Pak itu, saya lihat itu. Yang ada Adi. Berarti naiknya cepat dia tadi. Ya, kayak langsung gap up atau gimana itu. Tapi kayaknya nggak gap up juga tadi itu. Bentar. Bumi. Oh, bukan. Dia nggak gap up. Gini Pak, ini jadi yang ada di sini ini, yang masuk di arahkan ini, syaratnya adalah Ya. kenaikannya di atas 20%, lalu volumenya menembus MA 20. Jadi tadi Humi ini, kalau kita lihat MA-nya tadi, itu saat mau arah baru MA 20-nya baru ketembus. Jadi di saat 20%, jadi di saat Humi 20%, MA-nya MA 20-nya belum ketembus, MA volume 20-nya belum ketembus. Makanya sinyalnya nggak muncul karena Nggak ada indikasi sinyalnya itu Pak ya. ya karena tidak memenuhi kriterianya. Ini kalau kita lihat kan ngepres ini ya, MA 20-nya ini. Saat terakhir baru ketembus MA 20-nya. Oke, ini saya lihat lah, ini langsung kayaknya kok di 11.42 tapi sebelumnya nggak ada pemberitaan sinyal gitu. Oke lah kalau memang seperti itu. Ya, karena kondisinya, jadi karena ini kan jadi WX ini kan robot Pak ya. Jadi kalau dia memenuhi kriteria, maka dia akan muncul. Kalau AD ini berarti MA 20-nya ketembus sejak pagi. Iya. Nah, ini MA-nya udah sejak pagi ketembus, maka dia muncul. Iya dah. Iya, makasih Pak Ali. Oke bos. Ada lagi yang lain? Pak Holi tanya Pak Holi. Yes. Ini saham Karwe Pak Holi. Karwe ya. Itu udah berapa hari ini open langsung arah Pak Holi. Iya. Kenapa Pak? Itu gimana? Pengen beli kayaknya nggak bisa ya. Ya kalau tiap hari langsung arah, belinya di arah Pak. Jadi kalau gap up ya, Karwe, bentar. Kita lihat transaksinya Karwe. Iya. Karwe itu tadi langsung gap up 100
122. Kemarin 111, tadi langsung gap up 122. Jadi nggak ada transaksi lain di harga 122 hari ini Karwe. Kalau mau beli ini terlepas setelah beli naik, setelah beli turun ya kan gitu. Kalau hanya sekedar mau beli, besok belinya di harga arahnya. Itu bisa dapat. Eh, Nah ini kan berapa hari? Iya, 1, 2, langsung 3, arah 4, gitu, Pak. 5. 5 hari dia arah terus. Nah besok kalau Bapak, kalau kita masih yakin beberapa hari ini masih naik, besok silakan beli di harga arahnya. 122 besok kalau arah berarti di 134. Besok kalau mau beli di 134 di harga arah. Nah, tapi setelah beli apakah masih naik terus, apakah akan turun, hal yang lain. Kalau nggak salah tadi waktu jam bursa itu order booknya 00 ya Pak tadi. Kalau saya nggak salah lihat. Order Nggak book. ada bid offernya ya. Bidnya ada. Kalau tadi barusan saya cek justru muncul ya. Kalau nggak Kenapa? salah waktu jam bursa 00 nggak ada bid offernya. Belum Ada, nanya Pak. ya. Ada. Karwi, bentar kita lihat. Ada ya. Ada. Besok saya lihat lagi nih jam bursa. Enggak, sekarang kan bisa dilihat nih. Nah ini, ada Pak. Iya, waktu jam bursa itu Pak, waktu jam bursa sekarang kan udah tutup. Sekarang bisa kita lihat kok Pak. Maksudnya yang mana? Yang kosong ini yang di atas 122. Kalau nggak salah lihat tadi waktu jam bursa saya bid overnya kok nggak ada ini 00 semua ya. Atau saya salah atau gimana? Atau aplikasinya yang error atau gimana ya? Enggak, ini kalau jadi gini. Jam 9. Bapak bisa lihat di RTI ya. Di RTI itu langsung kelihatan, Pak. Jam 9 dia langsung gap up ke 122 ya. Langsung dari 111 langsung naik ke 122 dan di situ ada transaksi 8.484 lot Ada ya. ya. Frekuensinya transaksinya 85 orang. 85 akun. Ya. Tuh. Nah, memang Karwe ini kena tato X, ya. Jadi kenaikannya sehari maksimal 10%. Kenaikan maksimal. Jadi besok naik maksimalnya 134. Ya, 134. Nah, kalau hari ini berarti maksimal kan 122 nih. Di atas 122 ya nggak mungkin ada bid overnya kalau yang di atas 122 hari ini. Karena kenaikan maksimalnya 122. akun Iya, yang beli cuma sedikit ya berarti Pak Oli ya? Itu ya. Kenapa? 80. Yang beli cuma sedikit ya 85 orang tadi info Pak Oli tadi bilang ya. Iya. Berarti ini indikasi kelompok tertentu aja yang beli ya Pak Oli ya mungkin ya kata. Bisa jadi. Dan transaksinya cuma di harga 122, Pak. Tadi dia gap up. Ini juga 5 hari terakhir dia gap up terus. Ini kelihatan. Nah, besok apakah gap up lagi atau enggak? ini bisa dijual lagi Pak Oli. Dijual. Iya, saya udah punya, takut juga nih kok. Oh, kalau Open dijual, langsung arah gitu. kalau dijual ya bisa, Pak. Kalau punya dijual ya bisa. Jadi maksudnya kalau arah itu tetap bisa transaksi ya Pak ya? Bisa. Jual ya. Kalau jual itu bisa. Kalau beli belum tentu ada yang mau jual gitu loh. Oh iya iya.
Pak Oli. Ya bos. RW ini kalau saya lihat di MNC itu dari awal pembukaan sampai penutupan itu semuanya menjual ya Pak. Posisinya sell semua, 100%. 100% sell. Iya, di MNC ya Pak, MNC. Yang di Power by Sell Analysis itu saya lihat itu yang buy 0%, tapi yang sell 100%. Itu 8.484 orang itu. Transaksinya itu tapi sell. Berarti bukan dia itu lagi ini, lagi apa ya berita? Bentar, saya cek di IDX ya. Dia lagi ada pemindahan kalau nggak salah. Pemindahan. Pengumuman mana? Oh ini pengumuman. Karwe. Agak aneh juga memang itu. Dan tapi menarik. Perubahan kepemilikan. Jadi oper. Ya, betul. Sejak 5 Februari. Ini. Nah, ini baru ketahuan ya. Lebih detailnya dibaca ya. Saya kemarin sempat baca sih. Yaitu intinya dia ada pemindahan ini. Ini dari bursa juga udah mau umah sebenarnya, cuman dijawab sama ini, jadi nggak jadi umah. Jawabannya masuk karena ada perpindahan ini, ada perubahan kepemilikan. Masyarakat nggak ada yang beli ya Pak Holi ya? Sepertinya nggak ada. Karena di sini di shareholder composition itu masyarakat nggak ada. Jadi saham treasury nggak ada, jadi adanya ICTSD, Parvas Ltd yang beli 470 juta, 80%, Pak. Ya. Kalau tadi Bapak itu bisa beli deh gimana Pak? Tadi kan ada yang udah punya itu deh. Belinya kapan? Oh, iya. Ya kan? Belinya tadi, kemarin, atau bulan lalu? Iya. Ini bisa jadi begitu normal terjun bebas lagi kalau ada yang punya ya? Atau Ya. gimana yang kata sih? Bisa Pak. Contoh saya contohkan GTBO ya. GTBO waktu itu sama kayak seperti ini. Mana tadi skatnya? Tadi di mana? Nah ini GTBO. Dulu GTBO dari 50 dia naiknya nggak karuan. Nah, ini. Berapa hari nggak dapat. Saya juga beli nggak dapat. Nah, setelah naik tinggi baru terjun. Mana ya? Nah, itu kalau dilihat candle bayangannya itu pasti 0, ini loh. Nah, ini Pak. Ini sama kayak gini. Ini dari 50-an waktu itu. Ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu nggak ada transaksi, nggak ada yang orang bisa transaksi di sini nih. Nah, baru berikutnya ini ada transaksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 kali arah. Tapi setelah itu terjunnya juga sama ini. Ini langsung terjun nih. Jadi nanti itu pasti ya, jadi cirinya ini kan 5 kali dia kan arah terus. Nanti akan ada 1 hari dia nggak arah, goyang gitu mas saya. Nah kalau yang punya saat goyang itu mulai jual lah. Takutnya
terjun. Kalau terjun ya dia fantastis terjunnya. ARB-nya juga ARB terusan. Itu saat goyangnya jam berapa kira-kira Pak? Keputusan tidak Saat arahnya ke goyangnya antara jam 9 sampai jam 4. Tepat Betul, waktu. betul, betul, betul. Bener ya? Boleh. Saat Setuju, goyangnya setuju, Pak. antara jam 9 sampai jam 4. Setuju, Jam setuju, 4, Pak. jam 4 kurang 15, Pak. Setuju, Pak. Oh Jam iya. 4 kurang 10. Setuju, Pak. Setuju. Kalau setelah itu goyang, itu berarti Pak Herman yang goyang. Di candle Heikenasi nggak bisa melihat gap ya Pak? Nggak bisa Pak. Kalau di Heikinasi nggak bisa melihat gap. Harus pakai candle chart. Oh, ya. Ada lagi yang lain? Baik, gimana Pak Oli? Baik. Ternyata tidak baik-baik saja, Pak. Baik. Baik saja Pak. Bagi yang nggak beli. Iya, betul, Pak. Bagi yang nggak beli, Pak. Salah baik tadi pagi. Ya ini ayam nelongso loh. Harganya 277 berapa? 78. Iya. IPO di harga segitu kan ya lumayan mahal sih. Coba di 100 itu kan asik pergerakannya. Jadinya dikena geprek. Baik. Tapi gap up dulu tadi kayaknya. Iya, tadi gap up dulu, Pak. Berapa tadi? Tadi gap up. Sampai 346. 346. Ya tertingginya tadi 346. Baik. Pak, ulang Pak cara baca RSI Primet tuh Pak. RSI Prem. Yes. Cara bacanya gimana? Cara analis. Oke. Jadi belinya ini time frame menit. Oke. Jadi belinya jika RSI-nya, RSI-nya, ini contoh. Oversold. Ada di oversold dan warnanya hijau Pak, hijau pertama. Yes. Itu waktunya beli. Lalu nanti jualnya ada di overbought dan warnanya merah. Sama dengan Heiken Asia ya Pak ya. Sama. Kurang lebih ya. Sama, tapi RS ini kadang saat di tengah-tengah ini merah bisa. Ini.
Jadi kalau RSI saat di oversold beli, saat di overbought jual. Yes. Ada lagi yang lain? Untuk Adi, Pak. Adi Karya, Apa Pak. bos? Adi. Adi. Selamat. Adi ini nggak arah dia hari ini. Nggak lengket. Enggak. PTPP yang lengket ya. PPP lengket. Ya, berarti berapa candle bayangannya Adi? 6%. Berapa Pak? 9. 4. 8. Ini. Ya Adi 8% nggak sejajar. Nah, sama ada apa ini namanya? Supply zone, Pak. Ya. Nah, kalau tembus supply zone-nya, nah ini baru akan kenceng lagi. Jadi hari ini nggak bisa tembus nih. ADHI. Spike-nya sampai 510. Spike-nya masih panjang nih. Untuk tadi. Jadi kalau untuk besok pantau ya bisa nembus supply zone atau tidak. Kalau bisa nembus supply zone maka naiknya akan makin ngegas lagi. Adi. Adi, ayo main bola. Ada lagi yang lain? Nah, Pak Dokter nih, Pak Dokter, ini pada mau ngopi cuannya Pak Dokter, ngopi cuan. Halo, gimana Pak Oli? Iya, supaya cuan kayak Pak Dokter gimana katanya gitu. Ya harus punya mental tahan banting. Mental tahan banting. Terus rajin-rajin ikut edukasi, nggak boleh bosen. Nah, itu intinya itu. Jangan cepat-cepat pensiun ya Pak ya. Pak Dokter, Ya, kalau MPIK besok pencerahannya gimana Pak? MPIK untuk besok Pak? Bapak ngambil ya Empik? Iya Pak, masih nyimpen nih. Wah, hebat nih, pakai Empik bos. Ayo. Kenapa pakai Empik? Pertanyaannya itu. Bentar Pak, buka kamus rahasia dulu Pak. Hari ini kan turun lagi tuh Pak. Iya Pak. Apalagi nggak ada asing di dalamnya Pak. Terus? Oh gitu. Iya, di dalamnya nggak ada asing. Terus hari ini yang jualan lebih banyak daripada yang ada barangnya. beli. Iyo. Yang jualan Barang nggak ada. Iya. Yang jualannya lebih banyak Pak daripada yang beli hari ini.
Apalagi pemimpin yang jualan itu ada si MG Hmm. gitu. Jadi kemungkinannya besok gimana Pak? Kemungkinannya? Kalau lihat dari candle bayangannya sama ini kemungkinan masih turun lagi nih Pak. Kalau lihat MPX ini kemungkinan masih turun lagi nih. Kalau kita candle bayangannya ya. Iya. Apalagi ya. Harus sabar ini Pak. Waduh, harus sabar nih. Iya, harus sabar. Shadownya 43 itu bagaimana, Pak? 9 Yes. bulan, 9 bulan. Shadow high-nya 43, tapi candlenya 43. merah. Iya. Jadi turun dulu, habis itu bisa balik lagi, bisa naik. Tapi di Kemungkinan bisa awal naik. kemungkinan turun dulu, turun lalu naik. Ya, tapi tadi dia ARB sampai berapa ya? Tadi sebentar Pak. MPX. 1, 2, low-nya low mana? 125 ya? Lumayan tadi Pak. 125. 4 low-nya iya. Ya. ARB terus mantul. Tapi cirinya ya nanti gitu lagi Pak. Mantul nanti ARB lagi dia. Oh, nggak mentok ARB, 125 balik. 135. Ini candlenya masih merah, shadow high-nya positif. Jadi biasanya yang seperti ini karakternya turun lalu naik. Tapi naiknya ke berapa besok dilihat. Tergantung volume yang masuk. Iya. Cuman Iya, kalau Pak. lihat itu tadi itu sempat naik lagi Pak sampai 160 kalau nggak salah. tertingginya. Enggak, kalau tertingginya 170 kan dia turun. Habis Oh, itu iya. naik di atas kurang lebih hampir 160 terus turun lagi ke ini penutupan tadi 135 Pak. Iya, belum. Iya. Nggak ini nggak naik ke atas 170. Iya, nggak naik. Soalnya sopirnya MG bos. Ya, tapi kenapa resah turun bos ya? Kan udah 3 hari turun. Iya. 3 hari biasa aja, kenapa baru bingung sekarang? Makin dalam bos. Iya, harusnya saat hari pertama tahu mau turun kan dilepas. Iya. Ini bukan gitu Pak Oli. Ini resahnya itu ambil di anaknya. Oh, anaknya. Anaknya ya. Anaknya Pak Rudi. Iya. Saya pikir di induknya. Enggak, induknya tadi cuma saya pantau. Anaknya ini, waduh. Kurang lebih sama induknya kan? Kenapa? Kalau volatilitasnya enggak jelas seperti ini, saya nggak berani kalau ngambil anaknya, Pak. Iya. Kalau dia stabil itu, dia bertahan terus dengan volume besar, apalagi lebih dari MA20, saya berani ambil anaknya biasanya, Pak. Kayak BSBK dulu kan gitu. Yang kita, kalau nggak salah, saya sama Pak Sandi. Itu anaknya BSBK itu sampai 5.800% kita dapat itu. Wah, mantep Pak ya. Iya, waktu di IPO itu ya. Oh, gitu. Berani ambil anaknya nggak dimarahin papanya ya Pak Rudi ya? Nah, kebetulan papanya teman baik. Oh, bisa jadi. Ya boleh kalau gitu sih bisa. Teman baik boleh jadinya. Tapi sekarang BSBK nggak ada anaknya Pak ini ya? BSBK? Iya, disuspend terus. Anaknya ya? Iya. Nggak ada yang mau trading karena barangnya gede-gede mungkin di induknya ya.
Karena Oh, suspend. Karena gerakannya kan. Bukan Baru hari ini suspend, bergerak. udah hangus kalau warannya. Iya, warnanya udah selesai kan. Oh iya, sudah hangus ya. Ada jangka waktu kan. Iya, iya. Tapi Empik ini Pak Holi di 134 itu ganjalannya kenceng ya, 2,4 juta. Ya, 2,4. Mm-mm. Kayaknya mau mantul di situ tuh. Sepertinya. boleh bulat tolong lihat UNTD juga boleh. UNTD. Iya, dia candle bayangannya lumayan di atas 10%, tapi merah juga boleh. Mana belum muncul? Oh, udah. Itu udah boleh, tinggal digedein ya. Nah, itu gimana, Pak? 11. Shadow-nya high-nya 11% kan, tapi Iya, merah yang Pak. masih Ini merah berarti ya. dia mau turun dulu ya, baru naik ya. Iya, turun lalu Dulu naik ya. biasanya. Iya. Nah, ini kayak gini bisa dipantau. Kayak tadi ya. Jadi seperti apa nih, UNTD terus MPX tadi. MPX, besok tinggal dipantau kayak gini. Stockbit misalkan, MPX. Time frame menit ya. 1. Nah ini. Besok kalau super trendnya pindah ke bawah, beli. Saya tidak suka orang-orang munafik ya. Kan simple ya, MPIC. Jadi misal nih ya, besok yang bagus itu candlenya biru pertama, terus super trendnya pindah ke bawah. Nah ini beli. Terus apa tadi, UNTD. UNTD juga sama. Saat super trendnya pindah ke bawah, beli. Mau dipantau dulu ya. Jadi dipantau dulu supaya belinya memang tepat. Ya. Jadi sabar dulu, jangan langsung masuk ya, boleh. Iya, jangan langsung masuk. Pelan-pelan. Akur-akuran dulu Pak Oli baru masuk ya. Iya. UNTD kayaknya menarik ini. Ya. Karena yang baru iya. Karena hari ini yang menarik. Yang akumulasi lebih banyak. Artinya yang beli daripada yang jual lebih banyak, Bos. Wah, mantap dong. Berarti daripada mending WNTD atau MPIC kalau saya sih. Iya. Mantap Pak Roy. Bisa direkom. Mantap. Bisa. Untuk pemantauan. Oh. Apalagi semakin diyakinkan saya nih, berarti besok pasti ambil. Iya, bandarnya YP, Bos. Aman. Satu kota kok bandarnya. Satu kota sama Pak Roy. Iya. Kita kan udah tahu, Pak. Tinggal diskusi. Makanya. Kita udah tahu kan titik-titik bolongnya, kelemahannya di mana, kita udah saling tahu, Pak. Mantap. Pak Rudi. Ya, Bos. Berarti tadi Humi ambil anaknya juga, Pak? Humi? Iya. Induknya anaknya ada juga saya ambil nggak? Anaknya? Tadi ada, saya ambil sedikit.
Oh, ambil sedikit ya. Ambilnya di harga yang awal apa sudah akhir, Pak? Yang Humi. Iya, anaknya. Oh, anaknya. Iya. Yang anaknya tadi saya ambil di Pak 7. Oh, di 7 ya? Ya. Di 7 tadi. Saya berani Pak karena gede-gede lotnya Pak kan. Kalau nggak salah. Iya, gede-gede ya. Gede-gede. Pak Herman berapa? Ada ngambil di berapa? Saya tadi tuh mau ngambil di 7, mungkin sudah agak terlambat, Pak. Akhirnya kenanya di 8, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Beda sedikit kan itu. Aman berarti. Ya. Ya, semoga aja besok bisa 12, Pak ya. Amin. Amin. Tapi 10 dulu, Bos. Oh, 10 dulu ya. Ya. Ini katanya si Mr. Black. Mas Andi. Iya. Anaknya 11 aja, Pak, biar bisa jadi kesebelasan sepak bola. Nah, itu dia. Jangan 12. Banyak kali Pak anaknya, Pak. Banyak kali anaknya. Masih belum ngerti Pak yang anak-anak itu Pak, nanti aja belajarnya. Itu konsepnya gimana itu Pak? Yang ada anaknya itu saham apa? Waran atau apa namanya? Iya. Jadi konsepnya sama Pak. Mau naik beli, mau turun jual. Ada yang paling penting lagi Pak Oli. Apa? Tingkat kesabarannya harus tinggi. Kalau main waran sama berani kena banting. Nah, yang paling penting tuh jangan dilihat grafiknya supaya bingung. Betul Pak. Pak Holi, untuk Widi besok kan belum waktunya ARB, Pak ya? Belum waktunya apa? ARB. Widi. Yang biasanya ARB ini siapa ya? Yang biasanya Widi 36. ARB-nya nggak tentu sih. Jadi bingung. Iya. Kadang di atas 60, kadang Tapi rata-rata tiga kali Pak, 3 hari. 3 kali arah, keempatnya ARB gitu, Pak. Iya, berjilid-jilid. Oh, Rata-rata. jadi nggak lihat kepala berapa gitu ya, Pak ya? Oh, enggak pernah Pak. Karena dia akselerasi ya, jadi kan kenaikannya sampai maksimal kan kalau arah pun cuma 9%, tetapi kalau turunnya ya sama gitu. Cuman masalahnya turunnya lebih dari 3 hari. Jadi hitungannya kalau pas dia naik nggak tentu jadinya kan di angka berapa gitu loh Pak Herman. Iya kan? Nah itu. Hari ini arah yang keberapa, Pak? Coba lihat grafik, Bapak Pak Herman coba lihat grafiknya Pak. Iya Pak. Ke 10 kayaknya. Apa kesimpulannya Pak Herman?
Ada grafik tadi kata Pak Holi. Iya, makanya saya nunggu nih. Apa kesimpulannya? Simpulannya bingung, Pak. Loh, kok bingung? Karena grafiknya nggak dilihat, jadi bingung. Iya. Bukan, bingungnya tuh bagian mana gitu. Enggak, bingungnya itu yang dibilang apa ARB yang ketiga itu gimana, Pak? Ini loh, Bapak kalau melihat grafik kayak gini, ini bingungnya Iya. bagian mana, Pak? Ini kan visual ya, kelihatan. Iya. Kalaupun bingung, bingungnya bagian mana? Ini WD ya, WD di time frame daily. Kalau pakai Heikinasi ya, biru pertama beli, merah jual. Biru lagi beli, merah jual. Kemarin WD biru beli, ya nanti besok, lusa atau beberapa hari merah ya jual. Bingungnya bagian mana? Maksudnya apa yang dibingungkan gitu loh saat trading itu? Oh, Yang tadi loh, berarti kalau dari segi grafik ini besok masih arah satu kali lagi, baru besok lusanya waktunya ARB ini. Gini, Bapak apa yang jadi gini loh, supaya kita itu tidak mengulang atau dengan cara analisa yang abu-abu gitu ya. Menurut Pak Herman, saham yang akan arah itu apa kriterianya? Ada nggak? Saham yang berpotensi arah kriterianya apa? Nah, jadi kalau sesuai dengan kriteria itu, nah berarti akan arah. Kalau enggak, ya berarti 50-50, bisa arah, bisa enggak gitu. Kalaupun naik, jadi kita trading itu harus punya acuan. Kalau nggak punya acuan, kita akan banyak buang waktu sia-sia. Semua pergerakan saham itu akan ada polanya. Nah, pola itulah yang kita ikutin. Widi, apakah besok akan arah? Tanda-tanda arah itu apa? Nah, itu harus kita ketahuin. Ciri-ciri atau kriteria saham yang akan arah itu apa? 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, kalau ada saham yang sesuai kriteria itu, maka dia berpotensi untuk arah. Nah, itulah yang harus kita selalu lakukan setiap hari. Supaya hafal polanya. Siapa yang belum tahu? Kriteria saham yang akan arah apa? Yang saya ingat itu kalau Pak Herman ngirim barang, maka sorenya arah Pak Holi. Nah, kalau memang seperti itu, ya besok lakukan seperti itu. Iya, berarti besok ngirim Itu barang saya, Pak, ya. ciri-cirinya, iya. Jadi itu kan sebuah pola. Itu juga bisa dilakukan seperti itu, bisa. Boleh Pak kirim security Pak, sana Pak suruh kirim barang terus Pak. Nggak nyambung. Ada lagi yang lain? Sudah ketemu Pak Herman, jawabannya Pak Herman. Ayo, besok apa Pak Herman? Ini arah nggak besok? Atau ngirim dulu baru arah? Nah, yang mana dulu nih yang diduluin? Wah, kayaknya ngirim dulu pulang ARB, Pak. Loh, kok sekarang jadi yang arah kok? Tapi Pak Herman sudah nemukan Pak ya, kok kalau arah, terus kalau ARB angkanya itu kok bisa beda-beda gitu kan? Tadi bingungnya di situ ya Pak Herman? Iya, bingungnya di situ.
Iya. Itu kan pengaruh dari Pak, pola arahnya sama pola ARB-nya, Pak. Kalau pola arahnya Widi itu kan rata-rata 3 hari, pola ARB-nya berhari-hari. Kalau nggak salah Pak Holi udah pernah ngomong waktu itu. Makanya kenapa setiap kali dia arah harganya pasti beda sama yang sebelum-sebelumnya, Pak. Iya, beda, Pak. Iya. Kecuali kalau dia polanya arah 3 hari, ARB 3 hari, gitu-gitu, Pak. Nah, itu pasti angkanya bisa kita tebak. Wah, nanti dia ARB di harga segini kita beli, nanti arah kita jual gitu. Ya kan, Pak? Iya. Gitu. Jadi mau taruhan dengan Pak Holi, Pak. Besok Pak Herman dengan Widi arah apa enggak gitu besok? Taruhan sama Pak Holi, Pak. Saya SMKM aja deh. Ikut Saya Pak Dokter. nggak pernah ambil Widi, Pak, sekarang, Pak. Aduh, ngeri. Susu manis, Masa? kental manis, kata Pak Dokter. Itu loh enak tuh. Menggemaskan SMKM. Kayak doh. Kayak kata Wayanis 2% cukup. Mister konsisten itu, Pak. Iya. Dua persen cukup. Pak Rudi 2%, 20 kali. Poli SMKM apa kepanjangannya Poli tadi? Susu manis, kental manis. Bukan susu mamaku minum. Mamanya siapa dulu, Bos? Susu mama kental manis itu. Gimana teman-teman? Komentarnya SMKM teman-teman? Di bawah dia. Pernah terjun tinggi ternyata itu. Pak Holi, kalau Tosca gimana Pak Holi? Apa? Kalau lihat dari Tosca. Tosca. OTOSK. Iya. OTOSK. OTOSK masih merah sih, Pak. Tapi di WX Master Robot itu masih membingungkan. Soalnya low-nya 0. Kenapa? Low-nya 0 tuh. High-nya 9 bagus sih, tapi dia red. Siapa yang ngajarin kayak gitu ya? Red, bagus. Enggak nanya. Bukan, Nanya yang kayak ngajarin tadi. siapa ya? Candle-nya merah. Shadow-nya, high-nya biru. Yang seperti ini, yang seperti ini biasanya turun dulu lalu naik. Ini yang sama sama kayak yang TOSK, tadi. UNTD. Sama Ini kan dengan sama, UNT. kirinya kan sama ini, Bos. Polanya kan sama. Ini. Jadi jadi gini, kita itu harus tahu saham yang mau kita beli itu kita inginnya yang gimana. Kalau kita ingin saham, misal saya mau beli saham yang turun dulu lalu naik, misal kayak gitu, dicari saham yang polanya seperti ini, candle bayangnya merah, shadow-nya biru, ini, kan gitu. Tapi kalau misal nih, saya maunya saham yang besok jam 9 dia naik, maka carilah yang seperti misal
Kayak bumi, candlenya biru pertama sejajar di atas 10% candle bayangannya. Atau SMKM, kan? Ini akselerasi. Biru pertama sejajar candle bayang di atas 3%. Nah, jadi besok saat jam 9.00 kita itu inginnya beli saham yang seperti apa. Jangan dibalik. Saya mau belinya saham yang langsung naik. Yang dibeli candlenya merah. Ya kan nggak sesuai. Gitu. Ciri-cirinya kan sudah ada. Kalau ATM harian, kriterianya apa? Selera pemberani, kriterianya apa? Scalping, kriterianya apa? Saat fast trade, beli terbaiknya saat seperti apa? Ayo. Kan cuma itu aja trading. Jadi di saat kita mau beli saham, kita harus tahu saham yang seperti apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan nggak tahu, saat mau beli juga bingung nanti. Jadi kalau kayak TUSK, oh ini biasanya karakternya saham yang seperti ini kan akan turun dulu. Maka besok jam 9 dipantau. Jangan langsung dibeli. Kalau yang seperti TUSK, UNTD, MPIX, nah besok jam 9 jangan langsung di HK. Tapi dipantau di time frame menit. Di saat super trendnya turun di time frame 1 menit, saat itulah kita waktunya beli. Karena time frame yang digunakan 1 menit, maka tradingnya adalah trading cepat. Dan dipantau. Setelah beli jangan ditinggal. Dilihat, dipantau sampai dijual. Sebelum dijual, jangan ditinggal-tinggal. Ada lagi? Siap, Pauli. Siap. Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Cukup Pak Holi, malah Yes. mabuk nanti Ya. banyak-banyak. Wah, ada Pak Eko ternyata. Makasih. Ada Pak RT. Mau nyalon RW Pak. Penjualan RW. Oke, ada lagi yang lain? Cukup ya? Yes, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Amin, amin. Ya Allah. Thank you, Pauli. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok. Terima kasih Thank Pak you. Dokter.